Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 04 SAKP 007 Prodi Akuntansi Program Sarjana Universitas Pamulang. Di sini kami akan menjelaskan tentang audit terhadap ekuitas untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah auditing 2 yang diampu oleh Ibu Arisanulika SMAK. Perkenalkan, saya Muhammad Zidan Ramadan dengan NIM 201011 201226. Saya Nifa Sabila dengan NIM 201011201490. Saya Yunia Rahma Amalia dengan NIM 201011200893. Perkenalkan, nama saya Lisnawati dengan NIM 201011201737. Perkenalkan, nama saya Rahel Aryani dengan NIM 201011201230. Saya Lastarina dengan NIM 201011200920. Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban dalam neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis, dihitung dengan jumlah aset dikurang dengan liabilitas. Ekuitas sama dengan aset dikurang liabilitas. Istilah ekuitas berasal dari kata equity atau equity of ownership yang memiliki arti sebagai kekayaan bersih perusahaan. Menurut Saketab, ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa, sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas, dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan akta pendirian yang berlaku. Macam-macam ekuitas. Dalam badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, adapun permodalannya terdiri atas: yang pertama, modal menurut akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman, yaitu ada modal dasar, modal ditempatkan, dan ada modal disetor. Kedua, treasury stock, yaitu saham perusahaan yang telah beredar lalu dibeli kembali oleh perusahaan. Yang ketiga, premium agio atau diskon disagio dari penjualan saham, baik saham biasa maupun saham preferen. Yang keempat, selisih kurs atas modal disetor. Yang kelima, selisih penilaian kembali aset tetap untuk perusahaan yang telah melakukan revaluasi aset tetap berdasarkan peraturan pemerintahan. Yang keenam, retained earnings, yaitu saldo laba atau sisa laba tahun lalu, atau defisit accumulated loss, yaitu sisa rugi tahun lalu. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang tujuan pemeriksaan ekuitas. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas permodalan. Yang kedua, untuk memeriksa apakah struktur permodalan yang tercantum pada neraca sudah sesuai dengan apa yang tercantum di akte pendirian perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintah yang menyangkut ekuitas telah dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah perubahan terhadap ekuitas telah mendapat otorisasi baik dari pejabat perusahaan yang berwenang RUPS maupun dari instansi pemerintah. Yang kelima, untuk memeriksa apakah setiap perubahan pada retained earning atau accumulated loss didukung oleh bukti-bukti yang sah. Dan yang terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian permodalan di neraca sesuai dengan SAK dan hal-hal yang penting sudah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada prosedur audit yang disarankan. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas permodalan dan transaksi jual beli saham, pembagian dan pembayaran dividen, dan sertifikat saham. Yang kedua, meminta salinan dari akte pendirian, SK pengesahan Menteri Hukum dan HAM, SK BKMP atau BKMD, SK Bapepam LK, SK Presiden untuk disimpan dalam permanent file. Yang ketiga, cocokkan data yang ada dalam akte pendirian tersebut dengan modal yang tercantum di neraca dan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, ada untuk perusahaan yang baru didirikan dan perusahaan yang mempunyai tambahan setoran modal dalam periode yang diperiksa, periksalah bukti setoran dan bukti pembukuan lainnya.
serta otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang dan instansi pemerintahan. Yang kelima, ada menjelaskan dalam kertas kerja pemeriksaan. Yang pertama, berapa modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, serta premium dan diskon dari penjualan saham. Yang kedua, ada jenis saham yang dimiliki perusahaan, berapa jumlah common stock dan preferred stock dalam jumlah lembar maupun nilai nominalnya. Dan yang terakhir, ada rincian pemegang saham. Poin yang keenam, periksa dokumen pendukung dari setiap perubahan dalam perkiraan retained earning atau defisit untuk mengetahui apakah perubahan tersebut sudah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang dan apakah adjustment ke retained earning atau defisit memang reasonable dan jumlahnya cukup material. Lalu, yang ketujuh, seandainya ada pembagian dividen, periksa apakah yang pertama, dividen dibagikan dalam bentuk cash dividend, stock dividend, atau property dividend. Yang kedua, apakah pencatatannya sudah benar pada waktu deklarasi dividen maupun pada saat pembayaran dividen. Lalu yang ketiga, apakah sudah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang melalui notulen rapat direksi dan rapat umum pemegang saham. Lalu yang keempat, periksa apakah aspek perpajakannya sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Lalu poin yang kedelapan, periksa apakah akumulasi kerugian perusahaan sudah mencapai 75% dari modal disetor. Kalau ini terjadi, harus ada penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Poin yang kesembilan, pertimbangkan untuk mengirim konfirmasi ke pemegang saham atau Biro Administrasi Efek atau Stock Transfer Agent. Yang ke-10, seandainya ada treasury stock. Pertama, periksa bukti pembelian dan otorisasinya. Yang kedua, periksa bukti penjualannya dan otorisasinya jika treasury stock dijual kembali. Yang ketiga, tanyakan kepada manajemen tujuan pembelian treasury stock. Apakah untuk memperbaiki harga pasar saham perusahaan atau dibagikan sebagai saham bonus. Yang keempat, perhatikan bahwa treasury stock tidak berhak atas pembagian dividen. Poin yang ke-11, periksa apakah penyajian permodalan di neraca dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan etap atau PSAK atau IFRS. Lalu yang poin yang ke-12, buat kesimpulan mengenai kewajaran atas ekuitas. Terdapat 3 cara yang bisa dilakukan oleh seorang auditor untuk memahami maupun menilai pengendalian internal suatu perusahaan. Yang pertama dengan cara ICQ. Internal Control Questionnaires atau biasa yang disebut sebagai ICQ merupakan salah satu cara bagi seorang auditor untuk memahami maupun menilai pengendalian internal suatu perusahaan. Jadi di ICQ ini akan berisi pertanyaan-pertanyaan seputar pengendalian internal suatu perusahaan dan akan dijawab oleh pihak auditi. Nah, cara ini biasa digunakan oleh kantor akuntan publik karena dinilai praktis dan sederhana. Dan biasanya kantor akuntan publik sudah memiliki satu set ICQ standar yang bisa digunakan untuk mengevaluasi maupun memahami pengendalian internal di berbagai jenis perusahaan. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam ICQ ini bisa dijawab dengan 3 pernyataan, yaitu ya, tidak, dan juga tidak relevan. Jawaban ya akan mencerminkan ciri pengendalian internal perusahaan yang baik. Jawaban tidak akan mencerminkan ciri pengendalian internal perusahaan yang lemah. Sedangkan jawaban tidak relevan berarti pertanyaan tersebut tidak sesuai dengan atau tidak relevan dengan jenis perusahaan yang sedang diaudit tersebut. Yang kedua ada flow chart. Jadi flow chart ini merupakan bagan alir yang menggambarkan arus dokumen dari suatu sistem maupun prosedur pelaksanaan audit dari suatu unit usaha. Untuk auditor yang telah terlatih dengan baik, penggunaan flow chart pasti akan lebih disukai karena auditor dapat lebih mudah untuk mengetahui kelemahan-kelemahan maupun kelebihan-kelebihan dari suatu sistem maupun prosedur untuk penugasan di tahun-tahun berikutnya.
Cara terakhir yang bisa dilakukan oleh seorang auditor untuk memahami maupun menilai pengendalian internal suatu perusahaan yaitu dengan cara naratif. Jadi di naratif ini tidak jauh berbeda isinya dengan flowchart tadi, hanya saja di naratif ini seorang auditor akan menceritakan kembali suatu sistem maupun prosedur yang berlaku di suatu perusahaan dalam bentuk narasi ataupun memo. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai audit terhadap ekuitas. Kami mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan, baik itu dalam penuturan kata maupun dalam pengkajian materi tadi. Kami ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.